istri bisa berdampak ke lancarnya rezeki suami, walaupun dia hanya di rumah. Kan kadang orang mikirnya gini, kalau nggak ikut kerja, kayaknya nggak bisa mendatangkan rezeki. Enggak, padahal di rumah tuh bisa. Dan itu bisa mensupport, bisa mengubah rezeki suaminya menjadi luar biasa. Jadi ada cara di situ yang tidak harus akhirnya sama-sama kerja, sama-sama sibuk. Anak kan jadi korban, kurang edukasi, kurang kasih sayang, dan lain sebagainya. Makanya ya anak-anak zaman sekarang ya bisa kita lihat. Ada yang bilang dari Kak Anita, suami saya hobi selingkuh dari awal nikah sampai sekarang saya sudah punya 3 anak. Itukah sifat asli bawaan? Oke, ya pertanyaan menarik, akan saya jawab dulu ya. Jadi gini, ini juga terkait dengan tanggapan ya, karena kemarin juga ada yang menanyakan gimana sih tanggapan Mas Bimo terkait dengan orang yang selingkuh atau pelakor bahkan gitu ya. Karena saya tuh kalau di privat tuh ketemu dengan begitu nggak cuma 1-2 gitu loh. Dan ini tanggapan saya dulu ya. Oke. Tanggapan saya adalah saya tidak melihat itu adalah diri yang sebenarnya. Termasuk tadi yang dibilang orang hobi selingkuh itu karakter sebenarnya no, bukan. Jadi saya melihat orang pelakor, orang peselingkuh dan lain sebagainya, termasuk korban perselingkuhan, sebenarnya itu bukan diri yang sebenarnya. Oh, Gitu. gitu. Dia hanya korban dari masa lalu, fix. Itu sudah pasti, kalau itu saya telusur ke belakang, pasti ada energi kekurangan yang masih memancar sampai ketemu dengan saya itu. Gitu. Jadi misalkan ya ada orang yang misalkan selingkuh gitu ya, saya tidak akan adjustment bahwa ini manusia hina, saya tidak akan adjustment bahwa ini orang yang tidak layak ketemu saya atau apa tuh, enggak. Saya melihat ini adalah korban gitu loh. Ini adalah korban gitu. Jadi saya pun juga melihat dari beberapa kelemahan pasangan, bukan saya lihat sebagai orang yang buruk gitu loh. Tapi dia begini karena korban masa lalu gitu loh. Sehingga saya ngelihatnya enak. Kalau misalkan, wah ini memang karakter istri saya begini, waduh menderita gitu loh. Tapi ketika saya melihat ini ada luka yang belum sembuh. Ini ketika sembuh maka beres, maka atensinya adalah bagaimana saya menyembuhkan luka dia. Oke. Gitu, ya. Maka contoh nih, kok suami hobinya selingkuh, dia pasti tidak bahagia kok. Dia pasti tidak bahagia. Setelah selingkuh pasti tidak bahagia. Karena apa? Selingkuh itu tidak bisa mengobati luka masa lalunya. Kalau bisa, harusnya sekali tok selesai. Iya. Ibarat kata gini, misalkan Mei ada luka kena gores gitu ya, kemudian diobatin sembuh. Masih perlu obat lagi enggak? Enggak perlu. Jadi ini bukti bahwa selingkuh tidak mengobati luka masa lalu. Maka luka masa lalu diobati dengan cara lain. Gitu. Nah ini butuh kemengertian dari pasangan. Jadi ibarat kata nih, misalkan suamiku selingkuh, ini jiwanya sedang tersesat. Ini belum nemu arah jalan pulang yang benar. Ini ada luka yang belum sembuh. Maka sebagai pasangan bagaimana menyentuh dia dengan penuh cinta, bagaimana membantu menyembuhkan. Coba deh misalkan ya buat teman-teman yang mengalami pasangannya selingkuh gitu ya, entah suaminya atau istrinya gitu. Coba ajak ngobrol pelan-pelan, santai, pas kondisi rileks, enjoy, atau pas habis nganu itu adalah paling tepat buat ngobrol ya. Kalau pasangan nggak tidur ya gitu. Ajak ngobrol gitu. Kamu sebenarnya ada lukakah di masa kecil gitu ya? Kamu ada trauma apa di masa kecil? Aku tuh sebenarnya ada tergerak untuk peduli sama kamu, untuk menyembuhkan luka kamu. Aku tahu kamu melakukan ini itu bukan kamu yang sebenarnya. Ini bukan karakter kamu. Kamu hanya korban di masa lalu. Mau nggak untuk sembuh dari ini, gitu loh, untuk sembuh dari luka masa lalu ini? Kalau mau, ayo jalan bersama, cari obatnya bareng-bareng, sembuh bareng-bareng gitu loh. Tapi begitu di judgement buruk, lalu kemana-mana dicurigai, ya kan, udah wes macam-macam, ya akhirnya ya wes lah, ibarat kata, aku sebenarnya pengen bertobat gitu loh. Tapi setiap keluar rumah pasti dianggap begitu, akhirnya apa? Ya jadi doa juga kan gitu. Ya wis lah gitu aja, daripada nggak gitu dimarahin ya kan. Mending gitu sekalian kan, dapat enak walaupun dimarahin gitu. Nah, itu bisa memicu juga gitu. Jadi
teman-teman cobalah lihat. Orang yang melakukan itu, dia sebenarnya ada luka yang belum sembuh. Kalau lukanya sembuh dan dia bahagia, dia tidak akan melakukan itu. Oke gitu. Nah itu kalau selingkuh. Kalau di Islam itu ada yang namanya poligami. Apakah poligami ini si laki-laki punya luka, Mas? Kalau itu pro dan kontra ya, agak sensitif ya. Bisa jadi ada luka, bisa jadi karena pengen bermanfaat gitu ya, daripada tidak ada yang menafkahi misal gitu. Tapi di dalam konteks poligami, saya berdiri di yang tidak bisa komentar. Saya tidak bisa bilang tidak, saya tidak bisa bilang iya, hanya poligami itu peristiwanya. Pemicunya bisa beda-beda. Gitu. Pemicunya bisa beda-beda. Bisa juga misalkan pandai banyak motor, misalkan nih suaminya hiper nih gitulah. Istrinya enggak kuat ngelayanin gitu kan. Daripada berbuat dosa, ya wes lah dinikahin sah. Itu bisa jadi poligami gitu loh. Atau ngelihat kok kayaknya kasihan, enggak ada yang nafkahi dan sebagainya, itu juga bisa. Atau lain-lainnya, itu ada banyak pemicu sih gitu. Cuman saya pribadi berdiri di pihak yang no comment. Apakah di sisi pro dan kontra, saya cukup mengamati saja gitu. Oke, begitu. Nah, Mas Bimo, kita tinggalkan poin perselingkuhan karena kita sudah cukup lama bahas itu. Ya, ini kalau teman-teman yang belum terjawab bisa nonton rekamannya ya. Mungkin yang baru datang kan banyak juga yang menyampaikan bahwa gimana Mas, semua saya selingkuh, ini masih ada beberapa. Nah, teman-teman tonton aja rekamannya gitu. Oke, nah poin yang kedua ini Mei akan bahas tentang perasaan yang terabaikan, Mas. Kadang salah satu pihak, entah istri, entah suami, mungkin sibuk bekerja, terus satunya di rumah aja, terus merasa terabaikan. Nah, apakah dalam rasa-rasa terabaikan itu akan membuat kita berada di dalam vibrasi kekurangan? Oke, ya, good. Jadi rasa terabaikan ini kan sebenarnya ini ya, karena kurang cukup mendapatkan cinta juga dari luar. Betul. Karena sebenarnya cinta itu juga ada dari dalam diri itu. Nah, rasa terabaikan ini tinggal menyikapinya bagaimana, gitu loh. Makanya teman-teman gini, misalkan ya sebagai istri, misalkan nih yang sebagai istri gitu ya, karena rata-rata yang bekerja, kebanyakan suami, walaupun ada istri bekerja juga, gitu, akhirnya mungkin merasa terabaikan. Ini ada dua sisi yang sebenarnya perlu disatukan dengan yang namanya komunikasi kok. Oke. Pernah lihat konten gini nggak, Mei? Ada seorang suami gitu ya, dengan beban penat, penuh tekanan gitu ya, tekanan ekonomi terutama, yang cicilan ini, cicilan itu, sekolah anak, ini itu. Dia mau cerita ke istrinya itu jadi berhenti gitu loh. Kuat nggak dia nerima cerita? Dari sisi istri, suamiku apa sudah nggak sayang ya? Kok nggak mau cerita lagi sama aku? Kok nggak mau duduk bareng untuk bercerita apa yang dialami di luar rumah? Akhirnya ini menjadi miss, nggak ketemu. Yang istri menganggap merasa diabaikan, ya. Yang suami, aku nggak yakin istriku kuat menerima cerita beban ini, gitu loh. Nah, itu menjadi miss kan? Maka komunikasi itu salah satu jalan tengah. Merasa diabaikan, ini belum tentu diabaikan beneran. Nah, maka selama masih merasa, clearkan dengan komunikasi. Artinya ketika nanti pasangan komunikasi, terimalah gitu loh, hiburlah gitu loh. Tidak, jadi gini, suami bercerita tidak selalu minta solusi. Yang perlu diketahui para istri, suami bercerita tidak selalu butuh solusi, saran, tidak selalu. Dia hanya butuh kelegaan dan berharapnya itu dari pasangan. Hati-hati ya. Kalau suami sudah bercerita, Anda harus bisa memberikan dia kelegaan. Karena kalau enggak, misal dia ceritanya dengan orang lain di luar, dan itu bisa memberikan kelegaan, itu waspada yang pertama. Maka ketika suami bercerita, pancinglah dia untuk terbuka. Apapun itu dan terimalah tanpa harus memberikan label. Kalau bisa ya disupport, kamu pasti bisa, kita bisa melewati ini. Sambil lakukan beberapa kali, misalkan mau sentuhan, mau pujian, tergantung suami ini karakternya apa. Auditory, kinestik, atau visual. Kalau kinestik kan lebih sentuhan ya, rasa, ya sudah sambil diusap-usap. Kalau misalkan dia kepekaannya adalah visual, penglihatan, ya berdandanlah yang cantik gitu ya. Kalau dia visualnya di pendengaran, pujilah dia. Kamu tuh kuat kok, kamu tuh hebat, aku yakin kamu pasti bisa kok. Nah, habis itu tenangkan dia gitu loh. Tenangkan dia, ya sudah suami kalau di rumah ya refreshingnya istri, ya sudah habis itu misalkan diajak nganu atau apa, udah begitu relax dia akan encer lagi, akan semangat lagi gitu.
Nah, maka perasaan terabaikan ini harus dikomunikasikan karena ya namanya berumah tangga, pemicu awal tuh seringnya adalah di komunikasi. Begitu komunikasi renggang, itu pintu awal dari sebuah kejadian yang lain. Nah, komunikasi renggang biasanya karena ada gadget dan lain sebagainya. Itu kok suami saya lebih seneng mainan gadget. Nah, bagaimana Anda bisa lebih menarik daripada gadget? Itu PR-nya. Atau kebalikan, kalau istri saya mainin HP terus, ya bagaimana Anda bisa lebih menarik daripada handphonenya istri gitu. Nah, kayak gitu. Nah, bisa jadi Anda juga ego Anda yang belum dirilis. Nah, ketika rumah tangga berjalan sudah egonya masing-masing, ya siap-siap. Gitu loh, siap-siap. Maka ini apa? Rumah tangga itu harus merendahkan ego masing-masing, ada ego bersama, ada komitmen. Gitu loh. Untuk meruntuhkan ego masing-masing adalah ada ego komitmen, ada komitmen bersama. Nah, maka kalau menjalin hubungan ada komitmen ya lemah gitu loh. Tapi kalau ada komitmen beda. Gitu. Saya misalkan terjadi kesalahpahaman paling sama istri bilang gini, oke, aku perbaiki diriku, kamu perbaiki dirimu, kalau sama-sama membaik, ayo kita ngobrol atau kita buat komitmen baru dari kejadian ini bagaimana. Jadi sudah nggak lagi yang, wah ini salah kamu lah, kamu begitu loh, kamu nggak begitu, akhirnya loh kalau kamu nggak dilahirkan sama ibumu ya nggak bakal begini ya gitu. Nggak ada ujungnya kalau hanya menyalahkan gitu. Jadi NPD itu cek di dalam diri Anda. Karena kalau diri Anda berubah, pasangan Anda akan berubah. Sudah banyak testimoni. Nah, pada saat mendengarkan ini coba cek ego Anda. Nggak bisa. Suami saya itu begitu. Nggak akan bisa. Itu ego Anda yang berbicara. Kalau selama egonya masih begitu, ya selamanya nggak akan bisa. Tinggal Anda mau nggak merendahkan ego. Mau nggak menjadi sosok pasangan yang menyejukkan, yang melembutkan, yang memberi penghiburan terhadap suami. NPD itu pasti ada luka di masa lalu. Kalau luka itu disembuhkan, selesai. Itu. Tapi kalau makin di judgment NPD lah, makin dibilang ini, dibilang itu, makin diperkuat ngomong sama tetangganya, suamiku NPD atau istriku NPD, wah makin nguat lagi kan. Ya permanen jadinya gitu loh. Oke, begitu ya tadi Kak Syasha tentang NPD. Nah, ini ada Kak, siapa nih? An Zahrani coba. Iya Mas, istri adem, suami juga beda, malah jadi romantis, kaget saya. Nah kan, ya kan? Udah suaminya NPD, istrinya cemberut, nyalain suami, kemudian diemin dan lain sebagainya, udah. Nggak selesai-selesai, tapi begitu istri adem, getarannya penuh cinta gitu ya. Apa terjadi di luar kok kangen loh, pengen ketemu di rumah gitu loh. Terjadi masalah, stres, hiburanku adalah istri gitu loh. Gitu. Kayak saya misalkan lagi bunyi lagi apa udah gitu. Aku pengen pengen menenangkan diri. Ya kadang cuma tidur di pangkuannya, dielus-elus. Nggak banyak cerita. Hanya untuk tenang saja gitu loh. Jadi nggak cerita aku ada masalah ini, kamu ada solusi nggak? Nggak pernah begitu. Misal cerita masalah aja saya selalu bilang, jangan pernah kasih solusi dalam tanda kutip, jangan fokus ngasih solusi, tapi getarkan rasa penuh cinta, getarkan rasa kelembutan, kenyamanan supaya aku segera reda gitu loh. Yang dibutuhkan itu bukan yang langsung kepada solusinya, enggak. Karena begitu mikirin solusi, ini pikirannya udah tegang, makin tegang lagi gitu loh. Udah di luar rumah tegang pikirannya, masuk ke rumah bahas itu lagi malah tegang. Itu harus disentuh dengan kelembutan, dengan cinta. Begitu cooling down, udah romantis dan lain sebagainya, maka akan semangat lagi. Jadi kalau misalnya dua-duanya kerja, dua-duanya capek, gitu, terus istri pulang masuk ke pintu rumah harus menjadi istri ya Mas ya? Betul, harus feminim. Itu harus feminim. Kalau kerja dandan cantik di rumah, setelah kerja ya dandan cantik untuk pasangan gitu loh. Jangan kebalik, dandan cantiknya untuk orang lain ya kan. Nah, begitu di rumah sama pasangan nggak pernah dandan, ya sudahlah. Suaminya ketemunya orang di luar kok pada dandan semua gitu loh. Nah, itu yang juga menjadi pemicu. Jadi misalkan istri kerja, ya setelah di rumah jadilah seorang layaknya sebagai istri. Kalau udah aku tuh capek, kamu ngertiin aku, yang satunya juga sama, kamu nggak ngerti beban hidup, blablabla. Ya, ketika masing-masing egonya tinggi, siap-siap nggak bahagia gitu. Tapi kalau egonya mau diruntuhkan, ya misalkan sama-sama capek, itu seru loh kalau misalkan gini. Wah capek itu, iya aku juga capek itu. Ya wes kita mandi biar fresh, yuk masak bareng. Enak nggak? Romantis nggak? Iya dong. Kayak istrinya yang suami yang mungkin ngupas bawang merah atau bawang putih, masa ya nggak bisa sih gitu ya. Atau istri masak, suami isi piring masih. Nah itu kebersamaan itu bisa membuat bahagia gitu loh. Tapi kadang orang karena sudah ego tadi loh, mempertahankan ego, tidak ada getaran penuh cinta, maka ya sudah berantakan. Nah buat orang-orang yang mempertahankan
egonya gitu ya. Jadi wah dia begini itu fix dia ada luka di masa lalu. Kalau case-nya begini Mas, kita sudah punya anak nih ya kan. Dua-duanya kerja mungkin, atau mungkin ibunya atau istrinya ini di rumah capek ngurus anak, mungkin anaknya 2 atau 3 gitu kan, masih nakal-nakalnya, terus suami pulang, mereka kesulitan untuk quality time bareng. Itu gimana Mas? Karena ini kan ada bocil-bocil nih, ada ekornya ini ngintil kemanapun, itu gimana nanti solusinya? Pasti ada celah, ada solusi kok, pasti ada. Walaupun mungkin itu hanya seminggu sekali, pasti bisa. Oke. Ya memang kadang ada awal di kondisi yang ini nggak memungkinkan, tapi bisa kok gitu. Tapi selalu bisa. Yang penting didasari dengan tadi nggak saling ego, terus penuh cinta gitu loh. Karena kadang juga itu orang fokusnya di alasan gitu loh. Oh, gimana Mas lah, anakku masih kecil, tidur harus bareng sama aku dan lain sebagainya gitu kan. Nah itu yang kadang udah jadi program fix kayaknya nggak bakal berubah. Gitu. Saya dulu awalnya juga saya pikir anak saya nggak bakal berani tidur sendiri gitu loh. Nah ternyata tanpa saya suruh gitu kan sudah punya kamar sendiri, aku tak tidur sendiri ya gitu loh. Nah itu kadang kalau kita batasin atau memprogram anak gitu ya, oh mungkin ditakut-takuti lah macam-macam dan sebagainya, akhirnya apa? Nggak mandiri juga gitu. Jadi pasti semua itu ada solusinya. Kalau kita mau nggak saling ego, kita mau berpikir jernih, kita tenang, kita termasuk solusi finansial. Contoh misalkan suami kerja, istri kerja, bisa loh dengan suami kerja saja rezekinya lebih banyak gitu loh. Itu bisa. Nah kadang kalau orang sudah ngunci, gimana kalau nggak bantu suami dan sebagainya? Masa sih kita hidup hanya untuk uang saja kan gitu? Padahal istri juga bisa di rumah yang membantu suami rezekinya makin lancar gitu. Nah nanti di karyaku yang tertunda ada itulah. Karena yang mau segera rilis ini yang bangkrut dari keterpurukan dan kaya yang awet, terus kemudian nanti ada terkait dengan kebangkitan spiritual. Nah nextnya ini saya sudah dapat petunjuk untuk memberikan tulisan terkait dengan istri bisa berdampak ke lancarnya rezeki suami walaupun dia hanya di rumah. Kan kadang orang mikirnya gini, kalau nggak ikut kerja, kayaknya nggak bisa mendatangkan rezeki. Enggak, padahal di rumah tuh bisa. Dan itu bisa mensupport, bisa mengubah rezeki suaminya menjadi luar biasa. Jadi ada cara di situ yang tidak harus akhirnya sama-sama kerja, sama-sama sibuk. Anak kan jadi korban. Kurang edukasi, kurang kasih sayang, dan lain sebagainya. Makanya ya anak-anak zaman sekarang ya bisa kita lihat. Tadi ada luka, nggak dapat cinta, dia akan cari pelarian di luar, dan ya itu membuat karakter anak-anak sekarang rada miris sih. Beberapa mengalami hal yang kecanduan gadget, nggak tahu tata krama, ya kan, nggak bisa diatur, nggak peduli dengan kehidupan luar. Yang penting hidupku tuh ya hanya aku dan gadget level gameku gitu. Jadi nggak pernah mikirnya karena apa? Tidak pernah dapat edukasi yang cukup dari orang tua. Gitu.